Sebanyak 13 lagu anak berbahasa Banjar terjaring dalam Lomba Lagu Cipta Lagu Anak yang diselenggarakan UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pendaftarannya dibuka hingga 4 April 2025. Dari 13 lagu berhasil dipilih 6 lagu untuk dipentaskan di Gedung Balerung Sari Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, besokan Kamis 10 April 2025. Sebanyak 13 lagu anak berbahasa Banjar terjaring dalam Lomba Lagu Cipta Lagu Anak yang diselenggarakan UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan yang pendaftarannya dibuka hingga 4 April 2025. Dari 13 lagu berhasil dipilih 6 lagu untuk dipentaskan di Gedung Balerung Sari Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, besokan Kamis 10 April 2025. Dalam pentas ini, 6 lagu yang diciptakan wan dibawakan dinilai oleh 3 orang dewan juri, yaitu Dino Sirajudin, salah seorang penyanyi wan pencipta lagu, James Reansyah, seorang penyanyi, pencipta lagu wan guru vokal, serta Jeffrey Albari Tribowo, salah seorang produser musik. Berdasarkan penilaian dari dewan juri, untuk juara favorit diraih lagu Abah Wan Uma Ulun Sayangi ciptaan Hendra Cipta. Juara harapan kedua diraih lagu Banjarmasin Kubungas ciptaan Muhammad Sultoni Sukma. Juara harapan pertama diraih lagu Badaku ciptaan Muhammad Azra Raihan. Juara ketiga diraih lagu Kuda Gipang ciptaan Sri Halma Naila. Juara kedua diraih lagu Anak Pak Asian ciptaan Adisti Eka Handriani. Juara pertama diraih lagu Ulun Babakti ciptaan Suryani.
Keenam besar finalis terbaik mendapatkan trofi serta duit pembinaan dengan jumlah total sebesar Rp8.500.000. Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Suharyanti SSN Waitakoni Prima TV berharap melalui lomba ini nantinya akan banyak tercipta lagu-lagu anak berbahasa Banjar yang secara kada langsung memperkenalkan seni wan budaya sejak usia dini. Intinya Taman Budaya sangat bersyukur dan bangga ya dengan adanya pesertanya yang ikut berpartisipasi. Dengan demikian salah satunya manfaat kita, tujuan kita, fungsi kita bisa tercover, yaitu pertama menumbuh kembangkan anak melalui kesenian, melalui seni musik, dan yang kedua menambah perbendaharaan lagu-lagu anak Banjar yang selama ini yang masih mendominan yang berkembang itu lagu-lagu yang dewasa. Jadi kita akan mengembalikan lagi lagu-lagu anak Banjar ini supaya anak-anak juga punya ruang, bisa punya ekspresi. Jangan sampai kita menjadi salah kaprah ya, anak-anak menyanyikan lagu anak-anak dewasa, karena biasanya anak-anak itu tidak memperhatikan isi syairnya, hanya dengan irama-irama yang rame ya, biasanya itu yang mereka hanya ingin latihan atau ingin hafal. Nah, dengan demikian kita akan menggiring anak-anak bahwasanya dan kepada masyarakat terutama bagaimana menyajikan atau menikmati sebuah lagu-lagu anak itu ya sesuai dengan jiwanya anak. Suharyanti menyatakan lagu-lagu yang terpilih mulai dari juara pertama, kedua, dan ketiga nantinya akan diikut sertakan dalam lomba nyanyi lagu Banjar. Jeffrey Albari Tribowo, salah seorang juri, menyatakan dalam lomba cipta lagu Banjar ini banyak terdapat pesan wan tersirat makna agar berbakti lawan kuitan hingga mengenalkan beragam kebudayaan yang ada di Banua. Namun perlu diperhatikan, nada wan penulisan lagunya harus benar-benar sesuai dengan syarat lagu anak, termasuk struktur lagu, aransemen, serta yang terpenting adalah menggunakan bahasa Banjar. Karena di sini kita bukan hanya lagu anak, tapi lagu anak yang menggunakan bahasa Banjar. Jadi kita pengen supaya lagu-lagunya ini kelak nanti bisa dinikmati dan dinyanyikan oleh masyarakat, khususnya anak-anak di kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Begitu. Kalau dilihat lagu-lagu yang ditampilkan tadi itu memang ada yang kedewasa gitu loh, Bang. Ya, jadi pasti kan setiap pencipta lagu punya gaya penulisnya masing-masing ya. Tapi saya senang banget sini finalis sudah menampilkan yang terbaik. Jadi lagu-lagunya udah disaring dan memang lagu-lagunya kuat banget, apalagi yang juara satu ya itu dia sangat kuat sekali nada untuk anak-anaknya. Makanya kami pilih yang sesuai juaranya ini, juara satu benar-benar bagus banget menurut kami untuk lagu anaknya tadi. Tapi semua juga udah bagus sesuai dengan pakem bagaimana harusnya lagu anak dan lagu Banjar. Kalau melihat dari segi liriknya nih kan harus berbahasa Banjar. Betul. Nih. Apakah sudah bagus nih yang ditampilkan? Ya, jelas. Jadi di sini lirik-liriknya sangat beragam, ada menyangkut tentang budaya-budaya juga, seperti ada tadi Buda Gipang, kemudian kebudayaan Badaku. Ini kan mungkin banyak anak-anak yang belum familiar ya dengan kebudayaan tersebut. Jadi dengan ada lagu anak ini bisa membantu mengenalkan juga. Di samping itu juga ada pesan-pesan lirik yang positif, seperti tadi Ulun Babakti, mengajarkan kita berbakti kepada orang tua. Mungkin selama ini kita pesan-pesan positif hanya ada di lagu anak berbahasa Indonesia. Sekarang alhamdulillah ada lagu anak berbahasa Banjar yang bisa jadi kita ajarkan ke anak-anak di warga Kalimantan Selatan. Jeffrey Albari Tribowo berharap pencipta lagu di Banua ini lebih banyak lagi menciptakan lagu-lagu Banjar, gasan kekanakan atau sesuai dengan umurnya, serta memposting dan mempublikasikan lagu-lagu tersebut supaya bisa dinikmati warga lainnya.